Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal pengabdian masyarakat saya dengan judul Perbaikan Status Gizi Stunting dengan formula biskuit tepung tulang ikan patin dengan fortifikasi kalsium di Kabupaten Rokan Hilir. Adapun tim pada pengabdian ini adalah saya sendiri Dewi Sartika Siagian dari program studi D3 Kebidanan, kemudian Ibu Wahyu Margi Sidoretno dari program studi D3 Analis Farmasi dan Makanan, dan juga rekan-rekan saya dari program studi D3 Kebidanan ada Ibu Siti Komaria, Ibu Sarah Herlina, Ibu Nurmaliza, dan Ibu Wiwi Sartika. Nah, pendahuluan atau latar belakang daripada pengabdian kepada masyarakat ini adalah menurut WHO tahun 2014 dalam Global Nutrition Target 2025, stunting itu dianggap sebagai suatu gangguan pertumbuhan irreversibel yang sebagian besar itu dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang tidak adekuat dan adanya infeksi yang berulang selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah, dari hal ini dapat kita lihat bahwa pentingnya pengetahuan atau awareness dari kita, kesadaran kita tentang eh, infeksi yang berulang selama 1000 hari pertama kehidupan, terutama tentang 1000 hari pertama kehidupan ini. Nah, jadi di dalam pengabdian ini nanti pada pelaksanaannya kami juga akan memberikan ilmu atau share knowledge kepada ibu-ibu hamil, ibu yang memiliki balita atau bayi dan juga kader posyandu tentang 1000 hari pertama kehidupan. Nah, stunting itu sendiri adalah masih menjadi permasalahan gizi di Indonesia dan penyebab langsungnya adalah penyakit infeksi dan asupan makanan yang tidak memadai seperti kekurangan protein dan kalsium. Pada pengabdian ini kami akan mempraktekkan atau mengajarkan ibu-ibu cara membuat tepung dari tulang ikan patin dan juga membuat biskuit untuk balita yang menggunakan tepung tulang ikan patin yang kaya akan kadar kalsium ini. Nah, pada tahun 2013, daerah ini maksudnya adalah Kampar, itu mempunyai kolam ikan patin dengan luasnya 54 hektar dan menghasilkan ikan patin kurang lebih 10 ton per harinya. Kita bisa bayangkan betapa banyak ikan patin yang diproduksi dalam waktu 1 hari saja. Nah, ikan patin ini diolah menjadi salai, bakso, nugget, abon, dan filet ikan. Namun, pengolahannya itu masih belum optimal sehingga menjadi limbah. Nah, yang limbahnya itu di sini adalah tulang ikan patin dengan dihasilkan lebih kurang 1,8 ton setiap pengolahannya atau lebih kurang 29 ton per bulan. Hasil dari limbah yang dibuat tadi salai, bakso, nugget, abon, dan filet. Nah, kita tuh berpikir atau membuat bagaimana si limbah ini dapat dimanfaatkan. Nah, salah satunya adalah dengan menjadikan tulang tersebut menjadi tepung yang kaya akan kadar kalsium. Kemudian pemenuhan asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan anak itu sangat penting ya. Dan kontribusi sektor kesehatan hanya menyumbang 30%, sedangkan sektor non kesehatan berkontribusi sebesar 70% dalam penanggulangan masalah gizi. Nah, yang kontribusi non kesehatan inilah salah satunya adalah kita gunakan pemanfaatan tadi limbah tulang ikan patin untuk pembuatan tepungnya dan kemudian tepungnya kita gunakan dalam membuat biskuit. Dalam gerakan 1000 hari pertama kehidupan telah dijelaskan bahwa untuk menanggulangi masalah gizi diperlukan intervensi yang spesifik dan sensitif. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan kearifan lokal yang dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi bagi balita. Kearifan lokal di sini ya seperti tadi juga lagi bahwa penggunaan ikan patin di dalam pengabdian ini. Nah, tujuannya adalah menambah pengetahuan dan keterampilan ibu dalam memanfaatkan limbah tulang ikan patin untuk dijadikan biskuit dalam mengatasi stunting. Seperti yang bisa kita lihat di dalam slide ini adalah contoh dari tulang ikan patin yang sudah dipisahkan antara dagingnya dengan tulangnya. Metodenya ada 2 tahap. Tahap yang pertama ada 2 poin. Yang pertama adalah memberikan kesadaran kepada mitra dengan cara melakukan penyuluhan tentang 1000 hari pertama kehidupan dan tentang apa itu stunting. Tahap kedua yaitu membuat mitra tertarik pada program ini.
Nah, dengan cara memberi pelatihan pembuatan tepung dan biskuit dari tulang ikan patin yang telah dilakukan pengujiannya di laboratorium. Nah, karena pengabdian ini berasal dari penelitian yang telah saya dan teman-teman lakukan, maka dia sudah kami uji di laboratorium. Tahap yang kedua adalah memastikan bahwa mitra mengadopsi konsep secara mandiri. Artinya, pembuatan kue ini atau biskuit ini dapat dilakukan oleh ibu di rumahnya sendiri. Dan kegiatan ini nanti juga akan dilakukan evaluasi. Nah, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.